Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku, Dita, dan ini adalah video ke-6 aku. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, semoga orderan kamu lancar, semoga tubuh kamu sehat dan kamu bahagia, dan semoga video ke-6 ini bisa bermanfaat melebihi video-video sebelumnya. Semoga video ke-6 ini bisa bermanfaat buat kamu sekarang maupun di masa depan nanti, dan bisa kamu ulang lagi ketika kamu merasa butuh pencerahan dari video ini lagi. BTW muka aku kali ini sangat cerah ya mbak. Ini karena kardigan ini dikasih sama tim Sumpiyuh kemarin pas aku ulang tahun. Jujur li ini bagus banget. Bagus banget bikin aku kelihatan cerah. Makasih ya. Cute. Kayak mbak-mbak Pinterest ngono loh mbak. Alhamdulillah video ke-6 ini aku masih diberi kesehatan dan kesempatan, dan aku minta ke teman-teman buat bantu doain aku semoga selalu diberi kesehatan ya, biar selalu bersemangat untuk membuat video ini. Langsung ke materinya, gak usah lama-lama mumpung aku di rumah sendiri. Video ke-6 ini aku mau membahas tentang fast success dan slow success, dimana di video kelima kemarin udah aku bahas sedikit. Makanya buat kamu mungkin yang baru pertama kali nonton video aku dan langsung ke video 6 ini, saran aku mending kamu mulainya dari video pertama dulu, karena ini saling berkaitan antara video 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi 1 dengan 2 ya berkaitan, 2 dengan 3 ya berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan kalian langsung mulai dari video ke-6, takutnya nanti bingung kayak gitu mbak, gitu ya. Nah, video kelima kemarin tentang energi uang, dan di situ juga ada slow success, fast success, dan di sini aku pengen melanjutkan dari slow success dan fast success tersebut. Nah, aku mau bahas fast success dan slow success ini. Kalau kalian lupa ya sama slow success dan fast success ini, kalian bisa nonton ke video kelima lagi. Aku nggak mau untuk menjelaskan ulang mbak, jadi kalian nonton ulang aja videonya dan kalian pahamin di situ tentang slow success dan fast success pengertiannya gitu. Dan di sini aku langsung ke contohnya. Ternyata setelah aku analisa, banyak sekali kasus yang masih terjadi di lingkungan kita ya mbak ya, tim-tim bisnis aku yang masih menggunakan prinsip fast success bukan slow success gitu. Oke, setelah aku analisa kemarin, ada beberapa kasus kesalahan yang terjadi dalam tim bisnis aku yang membuat kalian malah gak bertumbuh, malah kalian semakin stuck di situ, bahkan kalian ngedown. Yang pertama adalah impian yang terlalu muluk-muluk. Contoh, kalau misalkan kalian belum pernah beli HP dari hasil kalian sendiri, kalian sekarang pakai HP baru dari orang tua ya, dibeliin orang tua. Anggaplah kalian berada di titik 0. Nah, sama mentor kalian disarankan untuk membeli HP baru. Nah, yang namanya membeli HP baru ini, HP itu kan gak harus yang 5 juta ke atas kan. Dengan kalian ini di sini di angka 0, tapi kalian menganut prinsip fast success, kalian egonya tinggi, kalian gak mau kelihatan buruk, kalian gengsi. Kalau misalkan HP kalian cuma 2 juta atau 3 juta, kalian langsung membuat impian HP yang di atas 5 juta. Jadi selisih antara 0 ke 5 juta ini kan sangat jauh, iya kan? Nah, kamu kalau loncat ke sini itu pasti jatuh, dan kalau jatuh ini kamu bakalan ngedown, kamu bakalan gak punya semangat lagi, karena kamu jatuh ke sungai ini loh. Ibarat ini adalah sungai dan ini adalah batu-batu ya. Nah, yang namanya kita pengen sampai ke sana itu kan batunya emang kita harus nyari yang sedekat mungkin, biar yang penting nyampe, bukan yang jauh terus nanti kamu kepleset, kamu jatuh, kamu sakit, kamu lecet gitu loh. Gitu maksudnya. Padahal di sini banyak loh batu-batu kecil yang bisa kamu lewatin dulu biar kamu sampai ke titik ini, tapi kamu terlalu fokus untuk kesini. Akhirnya kamu melupakan batu-batu kecil ini dan kamu mengusahakan kamu sampai langsung ke sini, kamu ternyata nggak nyampe dan kamu kepleset, kamu jatuh, kamu terbentur, kamu pingsan. Jadi terus harusnya gimana mbak? Harusnya adalah kamu ada di titik 0 di sini. Dan di sini kan banyak batu-batu kecil ya. Untuk sampai ke angka HP yang harganya 5 juta ke atas, kamu memang harus melalui fase kamu membeli HP yang harganya 2 juta atau 3 jutaan dulu, baru kamu boleh naik lagi
bukan dari nol langsung ke sini, tapi emang harus seperti ini, Mbak. Itu yang namanya slow success. Jadi pelan tapi pasti, pelan tapi kamu pasti selamat sampai ke titik ini, bukan kamu memaksakan diri kamu dari ini langsung ke sini gitu. Nah, selain HP ini ada juga contoh lagi. Ini masih tentang impian yang muluk-muluk ya. Yang kedua ini tentang emas. Jadi kalian nggak mau kalau beli emas yang muda dulu. Kalian ini gengsi kalau misalkan beli emas harganya cuma 400-300 ribu, itu gengsi. Padahal aku dulu juga dimulai dari emas yang harganya segitu. Ya sama kayak tadi, kayak gini, kamu belum pernah belajar membeli emas dan kamu memaksakan diri kamu untuk langsung membeli emas yang harganya 1 juta. Ya nggak bisa, Mbak. Kamu dimulai dulu dengan harganya yang 300-400 ribu dulu, nanti kamu naik lagi ke 1 juta, nanti kamu naik lagi ke 1,5, kamu naik lagi ke angka 2 juta, kayak gitu. Bukan memaksakan diri langsung ke titik ini. Sama kayak mbak-mbak yang menyarankan kamu gitu, nggak bisa. Kita emang harus step by step, dikit-dikit tapi kamu sampai ke titik itu. Bukan kamu memaksakan ke sini, akhirnya kamu nggak nyampe ke sini dan kamu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, Mbak. Hal apapun jangan kebawa gengsi. Jadi kamu emang harus melakukannya tuh step by step, dikit demi dikit gitu. Nggak harus kamu loncat ke sini langsung gitu. Nah, itu tentang impian yang muluk-muluk. Jadi HP itu nggak harus HP yang mahal, yang penting cukup RAM-nya. HP 2 juta juga udah bagus untuk jualan. Terus emas itu nggak harus emas yang tua, nggak harus emas yang antam. Emas yang 300, 400, 500 ribu dulu juga nggak apa-apa. Nggak bakal ada yang ngejelek-jelekin emas kamu. Malah banyak orang yang bangga karena kamu bener-bener mau berproses. Nah, itu nanti juga bakalan jadi cerita dari kamu. Kalau misalkan kamu emasnya udah banyak, kamu bakalan mengulik lagi ke masa lalu bahwa aku dulu mulai beli emas juga harganya 300-400 ribuan gitu. Jadi ketika kamu mulai beli emas langsung harganya 1 juta pun gak ada yang peduli, yang penting kamu beli emas gitu loh. Jelas kan? Jadi saran dari aku, jangan terlalu terbawa gengsi untuk impian ini harus perfect, impian ini harus besar. Yang ya besar cuma emang harus step by step gitu loh maksudnya. Jadi bukan berarti kamu gak boleh ngimpi yang besar gitu, enggak. Tapi saran dari aku adalah kamu menikmati step-step kecil itu. Jadi kamu gak punya emas, terus kamu punya emas 500 ribu, setelah itu kamu bisa naik lagi ke angka 1 juta. Bukan kamu gak punya emas, terus kamu tiba-tiba beli emas langsung 3 juta gitu. Aku lebih suka kalau kamu beli emas dikit demi dikit gitu. Jadi kamu bisa menikmati momen, menikmati proses kamu gitu. Jadi mending kamu dari angka 0 ini ke 100, kamu ke angka 10 dulu, 10, 20, 30, 40 sampai ke angka 100, atau 10 dari angka 0 ke angka 50 terus ke angka 100, bukan dari 0 langsung ke 100 gitu. Jadi kita harus menganut prinsip slow success, bukan fast success, dimana alon-alon asal kelakon daripada kita gerusa-gerusu gak dapet apa-apa gitu ya. Gak usah gengsi, belajar emang harus seperti itu. Gak ada anak TK langsung masuk ke kuliah, gak ada anak TK langsung masuk ke SMK. Anak TK ya harus lewat SD dulu, harus lewat SMP dulu baru bisa ke SMA gitu. Jadi kalian harus sadar itu, dan impian itu gak harus perfect, gak harus perfeksionis. Jadi buang rasa perfeksionis kalian dalam membangun impian itu. Nggak harus seperti ini, nggak harus seperti itu, gitulah. Jadi emang harus step by step gitu ya. Nah, itu tentang impian. Yang kedua ini adalah tentang pembangunan jaringan. Dimana letak kesalahannya, Mbak? Masa membangun jaringan salah? Enggak, ini salahnya karena kamu menggunakan prinsip fast success, yaitu kamu PDKT dengan dropshipper terlalu singkat, gerusa-gerusu, kemudian kamu follow up-nya terlalu to the point, kemudian kamu juga mengarahkan membernya terlalu cepat. Nah, PDKT dengan dropshipper terlalu singkat ini maksudnya gimana, Mbak? Misal, kamu punya kenalan kontak yang satu daerah, katakanlah sama-sama Kebumen gitu, terus ada HS, ada home sharing, kamu mengajak dia yang emang notabene kamu ini dengan dia belum terlalu dekat ya, dia cuma baru tanya-tanya tentang bisnis, atau malah nggak nanya tentang bisnis tapi kamu mengajak dia langsung ke HS.
ini akhirnya kamu malah saling ilfil dengan dia, gimana dia nggak tertarik ke bisnis, kita ini nggak tahu dia latar belakangnya gimana, mungkin keluarganya ada yang bisnis atau enggak, atau keluarganya ini nggak suka dia berbisnis atau gimana gitu kan, kita kan belum tahu. Tapi karena kamu terlalu terburu-buru mbak, pengen membawa orang baru ketika home sharing, akhirnya kamu bawa nih anak ini untuk berangkat ke home sharing. Sedangkan di home sharing ini kan nggak semua orang itu bisa cocok langsung gitu loh. Jadi kamu dengan dia yang seharusnya bisa menjadi partner bisnis yang klop, karena kamu terlalu buru-buru, akhirnya setelah dari home sharing ini dia malah asing sama kamu gitu, karena kamu tidak mengenal dia secara personal. Mungkin orang tuanya ini masih ada atau enggak, dia punya kakak atau enggak, dia ini sekolah di mana, pulang di mana, keluarganya ini strict parent atau enggak gitu loh. Jadi jadikanlah calon dropshippermu ini sebagai teman dulu. Perkara dia nanti mau menjadi member ataupun enggak itu nomor 17, yang penting kamu punya kenalan akrab baru gitu loh. Jelas ya, jadi bukan tentang kamu membawa orang baru ketika HS, tapi tentang gimana kamu main di online sama dia ini dekat gitu. Jelas nggak? Yang terpenting itu malah justru bukan dia mau HS atau enggak, tapi gimana hubungan kamu dengan dia, baik atau enggak. Kalau kamu baik sama dia hubungannya, kamu bisa mengidentifikasi dikit-dikit. Ini loh, di HS ada Mbak Fitri, ada Mbak Novita, ada Mbak Desi, ada Mbak Amel, yang bisa kamu sebutkan kelebihan-kelebihan mereka ini. Akhirnya dia tertarik sendiri untuk home sharing. Bukan kamu yang mengajak dia ke home sharing, terus nanti dia di home sharing plonga-plongo, terus setelah itu kamu ilfil sama dia juga ilfil sama kamu, dan kamu juga bisa di-block, kamu juga bisa nge-block. Ya, akhirnya kalian punya hubungan yang jelek gitulah. Jadi menurut aku mending kamu sabar. Gak perlu cepat-cepat bawa dia ke home sharing, kamu juga bisa menceritakan dikit-dikit aja di home sharing tentang dropshipper kamu ini, dia ini orangnya seperti ini, dia ini orangnya seperti ini. Gak perlu langsung ketemu, yang penting hubungan kamu sama dia ini bagus. Nah, setelah hubungan kamu sama dia bagus, nanti ketika dia gak berminat pun untuk ikut berbisnis, pasti dia akan memberikan saran orang lain kepada kamu, daripada kamu memaksa dia untuk menjadi dropshipper kamu. Jelas ya, jadi mending kamu santai, nggak perlu gerusa-gerusu, nggak perlu FOMO, nggak perlu perfeksionis HS harus membawa orang baru. Tapi itu juga tetap diusahain dengan catatan kamu dengan dia ini udah kenal dengan baik, dia ini orangnya seperti apa, dia nggak suka disinggung masalah apa gitu. Jelas ya. Kemudian follow up yang terlalu to the point. Setelah kamu mengajak dia ke home sharing tadi dengan dia yang masih kebingungan home sharing itu apa, terus kamu nge-follow up-nya gimana, kerap member apa ora, itulah. Ini juga membuat dia ilfil sama kamu. Itu adalah kesalahan lagi. Terus ketika misalkan kamu punya dropshipper yang jarak jauh pun sama, ketika dia udah punya tabungan lumayan misalkan 50 atau 100 ribu, ini kamu langsung mengarahkan ke member, sedangkan dia ini nggak tahu member itu apa, member itu keuntungannya apa, kenapa kok dia harus diarahkan ke member, itu dia nggak tahu. Jadi saran aku mending santai aja, kamu menikmati keuntungan tersebut, tapi pelan-pelan kamu ngenalin dikit-dikit bahwa kalau member ini untungnya bisa segini. Bukan kamu yuh member, tapi kamu menjelaskan kalau member ini komisinya bisa lebih besar gitu. Jadi kamu mancing tok, dia yang bakal datang sendiri, bukan kamu yang memaksa dia untuk datang ke kamu, tapi kamu mancing tok. Kalau dia mau ya berarti emang dia orangnya, kalau dia nggak mau berarti bukan dia orangnya, seperti itu ya. Nah itu tentang pembangunan jaringan. Jadi kamu terlalu gerusa-gerusu karena ingin pembangunan jaringan yang bagus, akhirnya kamu bawa ini pat-pet, tapi nggak ada yang jadi. Mending kamu pelan-pelan, misal ada 5 orang dropshipper kamu yang dekat, kamu garap satu-satu dengan PDKT yang bagus, kamu bawa HS satu persatu, setelah dianalisa mana yang akan jadi. Nah itu mbak, jadi maksud aku lebih baik kamu seperti itu. Kamu udah PDKT bagus sama dia, kamu gak buru-buru bawa mereka ke HS semua, akhirnya rusak semua. Mending kamu deketin dulu, hubungan kamu dengan mereka ini udah kuat, baru dibawa ke home sharing. Misalkan nanti dia gak jadi gabung pun, hubungan kamu dengan mereka ini tetap baik gitu maksudnya. Bukan kamu
memaksakan diri kamu untuk membawa 5-5-nya biar dipuji ketika HS, widih bawa 5 orang baru, keren kamu, tapi nggak ada yang jadi. Malah 5 orang ini membawa pengaruh negatif ketika home sharing gitu. Jelas ya, jadi kamu lebih sabar, yang penting hubungan kamu dengan mereka ini bagus dulu, baru dipertemukan ketika home sharing begitu. Dan di bawah home sharing ini pun pastikan kamu sudah mengidentifikasi orang-orang yang berada di dalam home sharing tersebut. Misalkan kamu mengidentifikasi Mbak Amel, Mbak Amel ini orangnya seperti ini, Mbak Novita ini orangnya seperti ini. Kamu kalau pengen boleh kok ketemu, kalau misalkan mau besok ketemu ya di sini jam segini gitu. Bukan kamu sih HS karena tuh nggak tahu HS itu apa gitu lah Mbak. Follow up yang terlalu to the point juga nggak bagus. Mending kamu pelan-pelan, gimana tadi, seneng gak, kamu kok pengen kayak ini, boleh loh besok berangkat lagi, gratis iki juga nambah ilmu daripada kamu gimana mau langsung member apa enggak gitu. Menurutku itu sangat gerusa-gerusu sekali ya Mbak. Jadi emang harus step by step gitu. Jadi dengan kamu punya karakter yang bagus dalam ngemong orang-orang baru ini, nanti kamu bakalan lebih mudah untuk mengajak orang baru daripada kamu serok akhirnya nggak ada yang mau ikut sama kamu. Nah mungkin segitu dari video ke-6 ini, lebih singkat daripada video-video sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat dan itu yang aku rasa kurang tepat. Mungkin kalau kamu punya sesuatu yang relate juga bisa kamu sharing ke aku gitu. Terima kasih, semoga kamu bisa evaluasi setelah ini, kenapa kok kamu dropshippernya nggak ada yang jadi member, atau kenapa kok impian kamu nggak tercapai. Mungkin karena kamu terlalu menganut prinsip fast success builds ego, bukan slow success builds karakter gitu. Yang penting adalah karakter kamu terbentuk, bukan ego kamu terbentuk. Gitu aja ya video ke-6 ini, semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.